Ini dia donat autolisisku yang udah jadi. Maaf banget video itu aku take down karena ada kesalahan. Sebagai gantinya aku buat tutorial video autolisis secara full dan lengkap, oke? Tapi untuk kali ini aku menggunakan hand mixer dari Joyle. Video ini cukup panjang ya, jadi kalian harus memperhatikan dengan baik-baik. Jangan sampai udah aku jelasin secara lengkap di video tapi kalian masih bertanya-tanya. Kalian bertenyi-tenyi, ya? Oke, let's go. Pertama-tama seperti di video kita buat cairannya. Satu telur utuh ditambah air mencapai 130 gram. Oke, gram ya, bukan mili. Aku pakainya gram, ditimbang guys. Selanjutnya masukkan gula sebanyak 40 gram. Lalu aduk sampai larut, baru masukkan terigunya sebanyak 250 gram. Tak lupa bread improver dan garam dimasukkan di awal. Setelah tercampur, kita ulenin aja pakai tangan ya, biar lebih tercampur lagi. Pokoknya pastiin jangan sampai ada tepung yang belum tercampur rata, oke? Setelah itu, kita istirahatkan adonan ya, selama ada yang bilang minimal 8 jam, ada yang bilang 6 jam, ada yang bilang 1 jam juga udah bagus. Terserah kalian deh, tapi ya lebih baik sih kita ikutin aja minimal 6 jam, ya oke? Oke, ini setelah 6 jam kita buka ya, kondisinya adonan udah mulai lembek dan dia juga udah mulai terbentuk glutennya. Dengan cairan 130 gram itu menurutku cocok ya, pas. Nggak kering, nggak kelembekan juga, karena kan nanti dicampur sama mentega juga, jadi adonan ini pasti tambah lembek lagi nanti, kalau udah tercampur dengan margarin. Sebelum di mixer alangkah baiknya kita aduk dulu pakai tangan ya, karena dia tuh cukup lengket di wadahnya terutama. Ya biar mixer kalian tuh nggak terlalu berat lah gitu, memperingan kerja mixer aja gitu. Oke, selanjutnya raginya kita siapkan, cairkan dengan menggunakan 1 sendok air biasa aja. Gak usah anget, gak usah dingin, air biasa, sekali lagi, air biasa ya. Banyak juga yang bertanya, Kak bisa nggak sih metode autolisis pakai apa diulennya pakai tangan tanpa mixer? Bisa, kalau kalian kuat dan kalian sabar. Hasilnya beda nggak Kak kalau diulen pakai tangan sama pakai mixer? Tentunya beda. Gluten yang udah terbentuk secara autolisis, alangkah lebih baiknya kita perkuat lagi strukturnya. Gimana caranya? Yaitu dengan gerakan yang terus-menerus dengan kecepatan yang lumayan tinggi, yaitu pakai mixer. Sebenarnya dari pihak seller itu hand mixer Joyle ini tuh nggak direkomendasiin untuk adonan yang berat kayak donat, roti. Tapi jiwa saya itu tertantang, apakah iya hand mixer ini tuh nggak bisa buat bikin donat? Dan rasa penasaranku pun terjawab, ternyata hand mixer Joyle ini bisa loh ngadon donat, tapi dengan banyak catatan, oke? Catatannya apa aja? Nanti aku bahas di video selanjutnya, oke? Setelah kali selesai seperti di video, adonannya tuh kelihatan licin, mengkilap, kayak jidat aku. Kita rounding dulu begitu biar padat ya. Lanjut kita timbang, kita bagi-bagi, lalu kita rounding. Jangan lupa ya tangannya dilumurin minyak sedikit aja, jangan sampai basah banget karena juga kurang baik kalau terlalu basah karena minyak. Pokoknya biar dia itu nggak terlalu kering aja gitu. Jadi lumurin pakai minyak sedikit aja. Kali ini aku bikinnya donat mini ya, doh 23. Kenapa bikin doh 23? Ya lagi pengen aja. Resep ini itu takaran seperempat ya, jadinya kalau doh 23 jadinya sekitar 20 piece. Banyak yang nanya juga, Kak, doh 23 pantesnya jual seberapa? Sebenarnya untuk masalah harga kalian tuh yang lebih tahu ya, bahan apa aja yang kalian pakai, toppingnya apa aja. Jadi kalian harus hitung HPP. Oke, next setelah dibagi-bagi kita rounding, usahakan bulat, padat, sempurna ya. Jangan sampai ada yang kurang rapat, nanti dia bisa bocor. Setelah semuanya di rounding, kita mau resting selama 20 menit. Setelah 20 menit, kalian bisa lihat dia tuh agak ngembang sedikit ya. Jangan lupa siapkan tepung untuk baluran. Tepungnya pakai merek apa Kak? Bebas. Mau rencana merah, mau segitiga, mau cakra, bebas kalau buat baluran mah. Gak ada kriterianya. Kita langsung masuk ke proses degassing pertama. Degassing pertama itu apa? Kalau bahasa kita mah dipencet atau ya, biar udaranya tuh pada keluar. Kenapa harus begitu? Biar pas digoreng donatnya tuh nggak bisul-bisul. Tapi kok donatku masih bisul-bisul, Kak?
Walaupun udah digasing, berarti donatnya kebanyakan makan telur. Enggak, enggak bercanda. Elah. Donat bisu-bisu bisa aja karena banyak faktornya ya. Bisa karena proofingnya tertutup, bisa juga karena belum ngembang maksimal tapi udah digoreng, itu juga bisa berpengaruh. Terus itu cetakan nomor berapa, Kak? Aku pakai ukuran 6 cm ya diameternya. Kakak biasanya jual itu doh 23 berapa satunya? Karena mau bikin donat gula dengan doh 23 jadi satunya 2 ribuan. Oke, setelah semuanya udah di degasing pertama, nggak ada jeda waktu, kita langsung ke degasing kedua ya. Jadi nggak ada istilah kayak abis degasing pertama kita nunggu berapa menit, nggak. Langsung aja dikerjain, langsung di degasing kedua, langsung dicetak, oke? Apa sih Kak manfaatnya degasing 2 kali? Pertama, biar donat kalian itu nggak menciut. Pernah nggak kalian bikin donat, udah mah dilebar-lebarin selebar lapangan bola, dia menciut lagi. Itu karena dia tuh belum terlalu rileks. Kalau kalian penganut donat ceper kayak aku ya, harus 2 kali degasing. Kalau kalian pengen yang bulat-bulat ya sekali aja degasingnya. Yuhu, udah proses proofing aja. Setelah 2 jam 30 menit, donatku udah ready untuk digoreng. Barulah donatku mengembang dengan maksimal ya. Udah menurutku ini udah sempurna untuk digoreng, udah bagus. Posisi hari ini lagi hujan, jadi donatku lama banget ngembangnya. Biasanya 1 jam 30 menit udah bagus, sekarang sampai 2 jam 30 menit. Bayangin, beda sejam. Ya, tapi itulah tantangan membuat donat ya. Jadi kita tuh nggak pasti segitu jam terus. Makanya aku suka bilang sama kalian, bikin donat itu bukan cuman dari resep, tapi kalian juga harus melibatkan feeling, asik. Seneng banget, donat aku mengembang sempurna, ada wetringnya. Ini adalah part yang aku tunggu-tunggu, kita bagian nge-review ya, nge-review jujur. Hasil donat dengan metode autolisis. Menurutku donat dengan metode autolisis itu terasa lebih agak alot ya, karena mungkin karena full protein tinggi. Kayaknya tepungnya lebih baik di mix deh sama protein sedang. Jadi dia tuh nggak terlalu alot gitu. Teksturnya itu agak beda loh sama donat yang kita bikin secara dadakan. Tapi overall rasanya terus lembutnya juga lembut banget. Hanya berbeda dia agak lebih kenyal aja. Untuk metode autolisis ya. Jadi rekomen gak nih membuat donat dengan metode autolisis? Jawabannya rekomen banget. Oke guys, sudah di penghujung video. Segitu dulu video dari aku, tutorialnya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian masih ada yang nggak ngerti juga, boleh deh tanya di kolom komentar ya, kita diskusi bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa follow dan subscribe YouTube aku.